我倒是有所酒要的了。我刚好。我是祖神教的接引者，擅闯我祖神教重地。那是做了完整兽神传承，再往外是护教兽神殿主，便是护教兽神。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-204. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lofeng telah sepakat dengan Wolf Sky untuk menukar token Dewa Binatang dengan akun alam semesta virtual. Di mana hal itu segera mereka gunakan untuk bisa menghubungi anggota Serigala Langit lainnya. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Pesan itu sudah diterima oleh klan Serigala. Bahkan yang melakukan perjalanan adalah pemimpin mereka, yakni Tuan Sirius. Dalam sekejap saja, dia telah tiba di bintang neraka es dan memberikan ancaman kepada Jenderal Ungu dan Biru, supaya mereka bisa melepaskan muridnya. Hal itu sudah dikabulkan, tapi Tuan Sirius kembali meminta untuk mengeluarkan manusia bernama Lofeng. Mau tidak mau, Jenderal Ungu dan Biru pun mengeluarkannya. Di saat Lofeng tengah dalam bahaya besar, gurunya pun datang untuk menyelamatkannya. Ini merupakan salah satu klon dari Tuan Penguasa Kota Kekacauan. Kekuatan yang dia miliki tidaklah main-main. Ia bahkan dapat dengan mudah memaksa Tuan Sirius untuk pergi dari tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Lofeng tengah bersama Truyan, di mana ia sepertinya sudah menceritakan apa yang telah terjadi. Truyan memuji Lofeng karena bisa mendapatkan token warisan Dewa Binatang. Selain itu, Lofeng juga berhasil selamat dari para sosok yang kuat. Namun dia bingung mengapa Lofeng malah memberikan token ini kepadanya, padahal dia juga membutuhkannya. Lofeng menenangkannya, pasalnya ia tahu Truyan jauh lebih membutuhkan hal itu. Selain itu, Lofeng juga memiliki cara tersendiri. Truyan sangat senang karena ia tidaklah salah menjadikan Lofeng sebagai muridnya. Tapi dengan begini, Lofeng akan menunggu sedikit lebih lama. Tuan Penguasa Kota telah memberitahu Lofeng kalau Tuan Sirius telah mengetahui identitasnya. Jadi berita mengenainya pasti akan menyebar ke seluruh alam semesta. Dan begitu, klan-klan besar pasti akan merasa khawatir dan mulai melakukan penyerangan untuk bisa menghabisi Lofeng. Tentu para petinggi umat manusia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Tuan Penguasa Kota akan menjadikan ini sebagai alasan supaya Lofeng bisa menerima token warisan Dewa Binatang. Truyan yakin dengan kemampuan hebat Lofeng dan juga bantuan Tuan Penguasa Kota, maka dia akan berhasil. Benar saja, Lofeng telah menerima token warisan Dewa Binatang dari Ruang Emas. Xiano berpindah ke titik kota kekacauan. Xin berpindah ke titik teleportasi kota kekacauan. Tempat ini sangatlah aman untuk mengaktifkan teleportasi kerajaan dewa dengan cukup aman. Tempat ini sangatlah aman untuk mengaktifkan teleportasi kerajaan dewa. Berhubung budak Lofeng memiliki koordinat yang tak jauh dari tempat warisan, jadi mereka akan menggunakannya. Perhatian semua orang seketika saja tertuju kepada Truyan, karena sudah cukup lama dia tidak meninggalkan kota kekacauan. Selain itu, mereka penasaran siapa pria di sampingnya, hingga mereka mengenalnya sebagai Lofeng. Aura dan tekanannya sangatlah kuat. Selain itu, ada rumor yang mengatakan kalau Kaisar Sungai Pedang merupakan Lofeng. Mereka merasa berita itu memang benar. Terlebih lagi, Lofeng merupakan jenius hebat. Jadi dia pasti memiliki kekuatan yang begitu besar juga. Pada akhirnya, teleportasi pun dilakukan oleh budak Lofeng yang dapat dengan mudah membawa mereka ke bintang yang sangat jauh. Baru saja tiba, Truyan dan Lofeng langsung tertawa. Ia sangatlah bangga kepada muridnya karena dia begitu terkenal. Lofeng mewajarkan hal itu, terlebih lagi manusia yang kuat cukup jarang terlihat. Dia juga dekat dengan Truyan. Tidaklah heran identitasnya dan mudah diketahui. Bagi Lofeng, ketenaran ini tidaklah terlalu buruk. Berhubung pesawat biologis Lofeng telah diambil oleh Yang Mulia Kahukou, maka mereka tidaklah dapat bergerak dengan cepat.
Tapi Truyan menenangkannya karena kapal yang dia miliki mampu mencapai kecepatan 90 kali kecepatan cahaya. Dia pun memamerkan pesawat biologisnya kepada Lo Feng, di mana kapal itu sangatlah besar. Dalam sekejap mereka pun melanjutkan perjalanan. Selama waktu itu Lo Feng memanfaatkannya untuk mempelajari lempengan logam ketiga. Sedangkan Truyan sendiri yang mengendalikan kapal. Hingga mereka pun keluar dari ruang gelap karena tidak lama lagi akan sampai pada tahap pewarisan. Lo Feng seketika terpukau karena inilah alam mistik leluhur yang legendaris. Diameter maksimum tempat ini sejauh 160 juta tahun cahaya. Seukuran satu alam semesta. 3 bulan kemudian mereka semakin dekat. Hal umum di alam misteri leluhur adalah memiliki angin puyuh serangga hitam. Pusaran kecil di sana dapat membuat sosok yang mulia kosmik terluka parah. Jumlahnya begitu banyak dan saat mudah menghancurkan makhluk tertinggi kosmik sekalipun. Mereka harus berhati-hati dan kembali melakukan perjalanan. Di sini Lo Feng mengeluarkan tokennya demi bisa membantu mereka mencapai koordinat warisan. Pada akhirnya mereka pun telah tiba di tanah warisan. Lo Feng dan Truyan keluar dari pesawat. Dan baru saja tiba mereka langsung merasakan sebuah ilusi yang begitu kuat. Bangun-bangun mereka telah tiba di sebuah tempat yang berbeda. Di sini terdapat begitu banyak aurora. Lo Feng bingung siapa yang memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran dan jiwa manusianya. Truyan dan Lo Feng segera mempersiapkan diri. Tapi sosok kuat muncul dan mengejutkan mereka karena kedatangannya tidaklah disadari. Sosok ini merupakan makhluk tertinggi di alam semesta. Truyan sendiri bahkan tidak dapat menyadarinya. Ia merupakan pemimpin dari pemujaan dewa leluhur. Ia meminta mereka untuk mengeluarkan token warisan. Dan jika ada yang berani melanggar wilayah suci, mereka akan langsung dihukum mati. Kekuatan dari sosok ini tidaklah main-main, bahkan dia dapat mudah menciptakan api yang begitu besar. Lo Feng dan Truyan segera mengeluarkan token warisan. Dan begini maka pemimpin itu pun menghentikan serangannya. Ia meminta mereka untuk mengikuti dirinya. Lo Feng barulah menyadari kalau sungai ini sebenarnya tercipta oleh aurora yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata ini adalah danau aurora 5 warna yang legendaris. Truyan cukup memiliki pemahaman yang luar biasa pada tempat ini. Titik terbesar dari danau aurora 5 warna memiliki diameter 10 tahun cahaya. Kekuatannya tidaklah terbatas. Dan dia juga adalah salah satu harta paling besar di alam semesta ini. Jika aurora itu digunakan, maka sudah cukup untuk melukai yang mulia semesta. Sosok ini akan membawa mereka masuk dan dia ingin menjelaskan sesuatu juga kepada mereka. Di mana Pulau Zizing terletak dalam danau aurora 5 warna. Tapi karena aurora itu memiliki kesadaran tersendiri, jadi dia bisa memilih siapapun yang boleh masuk. Jadi jika mereka layak akan diizinkan masuk dengan aman tanpa terluka sedikit pun. Truyan akan mencoba lebih dahulu untuk bisa memasuki tempat ini. Dan pergerakan yang cepat, Truyan merasa dirinya sudah diterima. Jadi dia pun meminta Lo Feng untuk menyusulnya. Pada akhirnya Lo Feng bersama Truyan telah melakukan perjalanan demi bisa mencapai Pulau Zizing. Selama perjalanan Lo Feng begitu takjub dengan kekuatan di tempat itu. Hingga akhirnya mereka pun telah sampai juga di hadapan Pulau Zizing. Tepat di mana para ahli waris seperti Lo Feng dan Truyan akan tinggal sementara waktu. Mereka begitu takjub dengan pemandangan dari pulau ini. Selain itu, Lo Feng dapat merasakan aura kekuatan di mana-mana. Pulau Zizing memiliki aturan tetap yakni melarang pembunuhan di dalam danau aurora 5 warna. Merebut tempat tinggal orang lain juga dilarang dan akan langsung dihukum oleh aurora. Mereka harus bertemu dengan pemilik pulau dulu agar bisa membangun tempat tinggal di lahan kosong. Lo Feng dan Truyan kembali melakukan perjalanan hingga tiba di balai tuan pulau. Tempat ini sangatlah megah dan kehadiran mereka juga sudah diketahui. Sosok ini menjelaskan kalau balai tuan pulau merupakan inti sebenarnya dari pemujaan dewa leluhur. Di atas mereka terpampang jelas istana dewa leluhur. 3 dewa leluhur secara bergantian akan memimpin wilayah tersebut. Di sekeliling tempat ini dijaga oleh 8 dewa binatang buas yang agung. Dan lebih jauh dari tempat tersebut ada para ahli yang meninggali benua 7 pulau 2 dewa dan 3000 utusan ilahi dunia bintang.
Mereka yang mempelajari warisan lengkap dari Dewa Binatang adalah para makhluk yang tidak akan pernah mewarisi posisi Dewa Binatang. Penguasa Pulau Jijing juga adalah salah satu Dewa Binatang penjaga. Mereka dipersilakan memasuki istana untuk memberikan penghormatan pada penguasa pulau. Sosok ini pun pergi karena tugasnya sudahlah selesai. Kini Truyan dan Lo Feng pun masuk lebih dalam ke istana tersebut. Di dalam istana terdapat begitu banyak ukiran dari Dewa Binatang. Di saat mereka hampir dekat ke singgasana Tuan Pulau, sebuah api pun telah muncul, di mana Lo Feng dan Truyan seketika saja merasakan kekuatan ruang. Dan di hadapan mereka muncullah penguasa Pulau Jijing. Mulai sekarang, Lo Feng dan Truyan adalah pewaris Pulau Duri Ungu. Ia juga mengizinkan mereka memasuki tanah kemuliaan. Akses ke negeri harta karun dan negeri kesulitan juga diberikan. Selain itu ada sebuah cincin yang menghubungkan mereka ke dunia virtual. Dan beginilah mereka bisa memasuki dunia kemuliaan. Sedangkan 3 tirai air di luar merupakan saluran teleportasi ke 3 lokasi berbeda. Yang salah satunya adalah tanah warisan, tempat di mana warisan Dewa Binatang disembunyikan dari perubahan hukum. Setiap warisan akan merasakan kemampuan mereka terlebih dahulu dalam memahami hukum-hukum di sana. Warisan Dewa Binatang dibagi menjadi 7 tingkatan. Setiap tingkatan mendapatkan 1 kesempatan gratis untuk mencapai pencerahan. Jika mereka ingin menguasai lebih, maka mereka harus mendapatkan poin Glory World. Itulah satu-satunya cara yang mereka miliki. Lo Feng sangat terkesan karena metode ketiga cukup membuahkan hasil yang bagus. Setelah memahami kesadaran luar biasa tentang warisan di sana, Truyan merasa dirinya akan mengalami penerobosan. Jadi dia itu memilih untuk mengasingkan diri dulu. Sedangkan Lo Feng telah bertemu dengan teman baru di tempat ini. Ia bernama Raja Seribu Hujan. Mereka tiba di tanah para Dewa Binatang dari segala zaman dan juga merupakan sebuah gudang harta karun tempat para kultivator hebat meninggalkan artefak paling berharga. Menemukan harta karun di sini merupakan hal yang sudah tertulis dalam aturan yang ditetapkan oleh para pendahulu. Tidak ada seorang pun yang tahu di sana orang-orang kuat super mendirikan harta karun dan kondisi apa yang telah mereka tetapkan. Tapi sesaat kemudian mereka telah menerima sebuah serangan yang seketika saja membuat Lo Feng dan gadis ini terpental. Selain itu perhatian juga tertuju ke tempat mereka, di mana ini merupakan kedatangan dari sosok kuat dari ras otomat bernama Yang Mulia Beisan. Ia tidaklah menyukai para manusia. Gadis ini meminta Lo Feng untuk tidak melakukan apapun, karena sosok itu telah tinggal di sini cukup lama. Mereka juga telah memahami aturan dan tidak pernah menghancurkan pegunungan di sana. Jadi gadis ini bingung mengenai kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Lo Feng pun berdiri karena kesal Yang Mulia Beisan seakan-akan menindas yang lemah. Perlawanan Lo Feng membuat ia marah dan kembali meningkatkan tekanannya. Tapi Lo Feng tidaklah tunduk dan langsung saja mengeluarkan kristal Dewa Api. Karena sejak awal ia memang ingin menantangnya. Tindakan Lo Feng membuat Beisan tertawa. Orang-orang di sana mereka itu telah membuat kesalahan besar karena berurusan dengan Beisan. Di saat Beisan terus tertawa, kita dibawa berpindah ke tempat serius, di mana keberadaan Lo Feng di tanah warisan Dewa Leluhur sudah diketahui. Sirius yakin betul Lo Feng hendak meledakkan kristal Dewa Api demi bisa menghabisi sosok kuat di hadapannya. Dia sangatlah kesal karena Lo Feng itu memang adalah orang sombong dan tidak ingin kalah. Kembali kepada Lo Feng, di mana Beisan memuji keberaniannya. Ia meminta Lo Feng untuk mengingat namanya karena jika dia berani bertarung, maka dia akan menunggunya di luar danau Aurora 5 warna. Sino berpindah lagi ke tanah kemuliaan Dewa Leluhur. Di sana terdapat banyak sosok kuat yang tengah berkumpul. Bisa dikatakan itu adalah tempat santai bagi para murid. Di saat semua orang tengah berkumpul, Lo Feng pun tiba. Ia cukup kesal kepada salah satu pria di sana karena memarahi pelayan wanita. Lo Feng tengah mempelajari ruang virtual dari pemuja Dewa Leluhur. Tempat ini masih berada di bawah dunia virtual. Hanya ada satu cara mudah untuk berkumpul sebelum berperang, di mana dia akan pergi ke alun-alun pusat. Di sana terdapat banyak orang-orang kuat dari berbagai ras. Selain itu dapat terlihat kalau kelompok-kelompok kecil telah terbentuk. Beberapa ras sudah saling membentuk kelompoknya juga, tapi ada juga yang berasal dari ras berbeda.
Nah, di sini pria sebelumnya pun melaporkan apa yang telah terjadi. Hingga sesaat kemudian mereka pun menyadari ada pendatang baru, yang mana orang-orang ini malah tertawa. Namun di sini Lo Fang akan menggunakan nama dari Kaisar Sungai Pedangnya. Meskipun ini adalah tulisan dengan bahasa bumi, tapi semua ras di sana tahu dan membuat mereka terkejut dengan kehadirannya di sini. 比起虚拟宇宙，显然形成了一个个的小。有新人，那我就叫一群文马。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau semua murid tengah memandangi Lo Fang. Pasalnya ini merupakan hal yang menarik dan belum pernah terjadi di Pulau Zizing. Lo Fang merasa hal menarik sebentar lagi akan terjadi. Dan benar saja pertarungan langsung dia hadapi. Pasalnya terdapat begitu banyak orang yang tengah mengincarnya. Semua ini bisa terjadi karena hadiah yang begitu besar telah ras otomat dan ras iblis umumkan bagi siapapun yang telah berhasil menghabisi Lo Fang. Tidaklah heran dia diserang oleh begitu banyak lawan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.